ditangkap. Murtad ya, ngaku dia depan orang banyak, ditangkap. Oleh sebab itu maka di Malaysia, kalau orang murtad ditangkap. Murtad ya, ngaku dia depan orang banyak, ditangkap. Oleh sebab itu maka kita juga mau diharapkan keluar undang-undang. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Kita. Kekuasaan dalam dunia demokrasi di tangan siapa? Rakyat. Maka pengajian-pengajian harus tetap ramai-ramai supaya nanti ramai yang memilih anggota dewan yang jujur dan amanah. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Saya atas nama Nur Safa Ida Wakano, tempat tanggal lahir Sepa 6 Juni 1996, umur 24 tahun, pekerjaan honorer, alamat Sepa Maluku Tengah, agama Islam. Dengan ini menerangkan bahwa saya bersedia dengan sepenuh hati saya bahwa saya bersedia beralih agama dari Islam ke Kristen Protestan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya tidak jemu-jemu berdoa untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak perkara, kita bisa melakukan banyak hal, terutama sekali kita bisa ambil bagian di ladang pelayanan untuk mengambil bagian penginjilan di pedalaman, di pedesaan. Ada banyak sekali teman-teman kita, sahabat saudara kita yang melakukan penginjilan di pedalaman, Bapak Ibu. Mereka membutuhkan bantuan kita, mereka membutuhkan pertolongan kita. Mari saudara yang sudah diberkati secara luar biasa, kita yang sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan, untuk ikut ambil bagian di ladang pelayanan, di pedalaman, pedesaan, dan di tempat-tempat terpencil. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara kita dari seberang untuk berpikir secara akal yang sehat, berpikir secara kritis. Karena hanya dengan berpikir secara akal yang sehat, kita bisa menemukan kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran kita dimerdekakan. Merdeka dari ikatan dunia, merdeka dari ikatan agama, lebih-lebih lagi kita merdeka dari ikatan dosa. Baik, saudaraku, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget. Video kita kemarin ditanggapi oleh salah satu netizen. Kita tahu netizen itu berasal dari agama Islam. Di mana di video itu Bapak Ibu, saya mengungkapkan kalau Ustadz Abdul Somad mengutip sebuah hadis dan beliau berkata, orang yang keluar dari agama Islam itu harus dipancung. Ustadz Abdul Somad berkata, orang yang keluar dari agama Islam itu harus dipancung. Dan juga UAS berkata, orang murtad yang ada di Indonesia ini sudah mulai unjuk gigi. Mereka sudah berani sekali. Bahkan dengan bangganya mereka berkata, mereka mengakui kalau diri mereka murtad keluar dari agama Islam. Nauzubillah min zalik, kata UAS Ustadz Abdul Somad. Lalu salah satu netizen memberikan komentar. Dia menanggapi video kita Bapak Ibu. Jadi seolah-olah apa yang saya sampaikan ini adalah kebohongan. Padahal apa yang saya sampaikan ini adalah bukti nyata. Saya selalu berkata kepada penonton channel Injil Kabar Baik Habaget, kalau apa yang saya sampaikan ini
tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan dalil, silakan proses video yang saya sampaikan. Bila perlu, kalau memang saudara tidak nyaman, ya skip aja. Tinggalkan channel ini kepada Baget. Tetapi apa yang bisa saya sampaikan ini adalah berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang tertulis. Saudara juga harus konsekuen, berani mengambil tindakan, pergi melangkah untuk mencapai kebenaran. Karena kebenaran yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan yang sejati. Nah, saya akan membacakan komentar netizen tersebut, Bapak Ibu, yang membuat saya sangat tergelitik ya. Dia berkata, kalau memang benar orang yang keluar dari Islam harus dipancung, berapa banyak orang Indonesia murtad yang dipancung? Memang ini benar, Bapak Ibu. Apa yang dia tulis ini benar. Kalau memang benar, keluar dari agama Islam itu adalah harus dipancung, berapa banyak orang murtad di Indonesia ini harus dipancung. Tetapi netizen ini juga lupa kalau ada hadis sahih yang berkata siapa saja yang sudah berada di dalam agama Islam, dia mempermainkan agama Islam, atau dia keluar dari agama Islam, lalu dia masuk lagi kembali ke agama Islam, dan dia keluar lagi dari agama Islam, dan dia hidup di dalam kekafirannya setelah dia memeluk agama Islam, maka orang itu wajib dipancung. Wajib dipancung. Ini kata siapa? Kata hadis. Nah, hadis itu perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Nabi Muhammad itu siapa, Bang Mendi? Khatimul Anbiya, penutup para nabi yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Bukan kata Alkitab, tapi kata mereka. Kalau kata Alkitab bagaimana, Bang Pendi? Kata Alkitab setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Setelah Yesus itu akan lahir dan akan muncul penyesat, akan muncul guru palsu, akan muncul pengajar palsu, akan muncul nabi palsu. Jadi yang saya maksudkan, apa yang tertulis dalam hadis itulah hadis sahih. Siapa yang keluar dari agama Islam itu adalah wajib dipancung. Itu kata hadis. Bukan seperti yang Anda tulis. Saya sepakat dengan apa yang Anda tulis. Kalau seandainya hukum pancung itu diterapkan, maka berapa banyak orang yang mati gara-gara keluar dari agama Islam. Nah, tapi juga saudara jangan salah. Ustadz Abdul Somad meminta, dia berkata kepada jemaatnya, kepada yang nonton dan kepada yang dengar dakwahnya, yang dengar ceramahnya, yang dengar khutbahnya, supaya diterapkan hukum syariat Islam. Siapa yang keluar dari agama Islam dipancung, itu kan hukum. Nah, jadi kita lagi membicarakan hukum. Dan hukum yang kita bicarakan adalah hukum yang tertulis. Maka saya membandingkan dengan ajaran Alkitab, ajaran Yesus. Nah, Yesus tidak pernah menyuruh umat Kristen, Yesus tidak pernah mengajak para pendeta, penginjil, hamba Tuhan untuk memancung atau menebas, potong lehernya kalau bahasa kasar, orang yang keluar dari agama Kristen. Tidak ada. Tidak pernah kita jumpai di dalam Bible. Tidak pernah kita jumpai di dalam Alkitab. Ini besar sekali kitab yang saya pegang. Tidak pernah kita jumpai dalam Alkitab perkataan Yesus bahwa yang keluar dari agama Kristen itu dipancung, dibunuh. Tidak ada. Nah, tetapi junjungan saudara kita umat Islam, Nabi Muhammad, itu ada. Dan itu memang benar. Dan Ustadz Abdul Somad juga jujur. Dia membaca yang sebenarnya. Apa katanya? Nanti kita akan putarkan Bapak Ibu. Nah, dia lanjut lagi menulis, faktanya adakah orang Indonesia yang dipancung karena murtad? Faktanya juga Effendi Usman tetap hidup meski murtad. Hanya fitnah yang keji. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, kita sudah katakan ini bukan fitnah.
Jadi ini real, ada hadis perkataannya Muhammad sendiri. Yang keluar dari agama Islam itu wajib dipancung. Nah, sekalipun kita tidak dipancung, kami tidak dipancung. Tetapi kan ada kata suruhan yang tertulis dalam sebuah hadis. Nah, kalau saya berpikir secara kritis, seolah-olah hadis ini membuat Islam itu takut, sehingga pengikutnya merosot, pengikutnya sedikit, pemeluk agama Islam itu sedikit. Nah, supaya pemeluk agama Islam itu tetap berada di dalam Islam, ini pikiran kritis saya ya, tetap berada di dalam Islam, dan di orang itu sudah memeluk Islam, menjadi orang Islam, tidak keluar lagi dari agama Islam, maka diterapkanlah hukum ini. Dikatakanlah, disampaikan oleh Nabi Muhammad, siapa yang sudah mempermainkan agama Islam, dia keluar dari agama Islam dan dia tidak kembali ke agama Islam, dia tetap dalam kekufurannya, maka pancunglah leher mereka. Karena siapa Bang Pendi? Kata Muhammad. Di mana tertulis Bang Pendi? Dalam hadis. Ini berbicara tentang hukum. Maka sekali lagi saya ulangi, Ustadz Abdul Somad mengutip hadis itu, dan dia mengajak supaya pihak terkait menerapkan hukum Islam, alias menerapkan hukum khilafah. Dia berkata, Effendi Usman tetap hidup meski murtad hanya fitnah yang keji. Kan kita bukan fitnah, kami sangat tahu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita tidak pernah memfitnah. Maka janganlah suka menggoreng isu yang tidak-tidak. Biasanya yang suka memfitnah lalu memutarbalikkan fakta. Yang suka menuduh merasa tertuduh, yang suka memfitnah merasa difitnah, yang suka menganiaya merasa dianiaya, yang suka mengancam merasa diancam. Padahal tidak ada yang menganiaya, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang memfitnah. Kita baca real, kita baca apa yang tertulis. Saya akan putarkan apa yang disampaikan oleh UAS, Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu. Bila seorang muslimah masuk Kristen, masuk murtad, kemudian balik lagi ke Islam. Innalladzina amanu Islam, summa kafaru murtad, summa amanu Islam, summa kafaru murtad, summa stadu kufran, bertahan dengan murtadnya, lan tuqbala taubatuhum, tak diterima taubatnya. Kita ulang sekali lagi. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Dia macam main peta umpet aja, lompat tadi. Lompat sini. Macam tupai. Lompat sini. Dianggapnya agama ini main-main, macam sendal. Pilih sini, pakai ini. Mana bisa begitu? Makanya dalam Islam murtad ini, kalau ulama sudah menyebut murtad, nausbillah, 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 nausbillah. Selamatkan Allah generasi cucu cicit sampai hari kiamat dan sampai murtad. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Tak halal darah orang kecuali melakukan 3. Ada darah yang halal ditumpahkan, dipancung kepalanya menurut hukum Islam. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum bunuh. Kedua, as-sayyibus sani, lempar batu sampai mati. Ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad dalam Islam hukum mati. Di Malaysia, kalau orang murtad ditangkap. Murtad ya, ngaku dia depan orang banyak, ditangkap. Oleh sebab itu maka kita juga mau diharapkan keluar undang-undang. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Kekuasaan dalam dunia demokrasi di tangan siapa? Rakyat. Maka pengajian-pengajian harus tetap ramai, supaya nanti ramai yang memilih anggota dewan yang jujur dan amanah. Bisa. Ramai memilih anggota dewan yang jujur dan amanah.
Setiap apa yang dia sampaikan, Bapak Ibu, saya kadang ketawa karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dia mengajak orang untuk memilih 212 Maret beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Ternyata 212 Maret itu adalah bodong dan banyak penipuan di situ dan juga banyak ustadz di situ. Jadi 212 Maret bodong, bohong, alias munafik. Nah, jadi Ustadz Abdul Somad ini sering sekali menjilat ludahnya sendiri. Pernah waktu pemilihan kepala daerah ibu kota Medan, dia mengajak masyarakat Medan untuk memilih pasangan yang dia dukung. Karena pasangan yang dia dukung menurut dia itu amanah. Nah, ternyata apa yang dia dukung itu kalah. Selalu kalah. Geli juga mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Sangat menggelikan. Saya kadang berpikir juga, apakah dia tidak pernah menonton apa yang dia sampaikan? Karena apa yang dia sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Pertama, dia berkata, dia tidak pernah mengajak untuk memilih satu kandidat. Tetapi beberapa waktu yang lalu di Medan ketika pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dia mengajak untuk memilih satu kandidat. Dia percaya kandidat yang dia pilih, kandidat yang dia dukung itulah kandidat yang amanah. Lagi-lagi kalah kandidat yang dia dukung. Begitu juga ketika pemilihan presiden. Bapak Jokowi, dia mendukung Bapak Prabowo Subianto sampai tangan kanannya UAS diletakkan di dadanya Bapak Prabowo Subianto. Dia berkata, ulama sudah memilih Bapak, Allah sudah memilih Bapak, Bapak pasti menang. Ini adalah kata-kata ulama. Oh, semua orang bersorak-sorai karena ini adalah UAS yang pilih. Ternyata lagi-lagi apa yang terjadi? Nyungsep, Bapak Ibu. Prabowo nyungsep. Tapi dia mengaku juga bahwa dia tidak pernah mengajak untuk memilih satu calon, satu kandidat. Tidak pernah. Karena dia merasa dirinya ulama. Bukan saja ustadz. Dia bukan saja merasa dirinya ustadz, Bapak Ibu. Tapi dia merasa dirinya ulama. Sangat disayangkan. Di sini dikatakan sama dia, dengar baik-baik. Orang yang keluar dari agama Islam dan tetap berada di dalam kekafiran, dalam kekufuran, maka kata UAS, Ustadz Abdul Somad, darah orang itu halal. Islam, summa kafaru murtad, summa amanu Islam, summa kafaru murtad, summa zdadu kufran, bertahan dengan murtadnya, lan tuqbala taubatuhum, tak diterima taubatnya. Kita ulang sekali lagi. Innalladzina amanu summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Dia macam main peta umpet aja, lompat sih. Macam tupai. Dianggapnya agama ini main-main, macam sendal. Pilih sini, pakai ini. Mana bisa begitu? Makanya dalam Islam murtad ini, kalau ulama sudah menyebut murtad, nausbillah. Selamatkan Allah generasi cucu cicit sampai hari kiamat dan sampai murtad. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Tak halal darah orang kecuali melakukan 3. Ada darah yang halal ditumpahkan, pancung kepalanya menurut hukum Islam. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum bunuh. Kedua, as-sayyibus zani, dilempar batu sampai mati. Ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad dalam Islam hukum pancung. Di Malaysia, kalau orang murtad ditangkap. Murtad ya, ngaku dia depan orang banyak, ditangkap. Oleh sebab itu maka kita juga mau diharapkan keluar undang-undang. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Kekuasaan dalam dunia demokrasi di tangan siapa?
rakyat, maka pengajian-pengajian harus tetap ramai, supaya nanti ramai yang memilih anggota dewan yang jujur dan amanah. Bisa. Saudara disilahkan membaca pernyataan pribadi saudara. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Saya atas nama Nur Safa Ida Wakano, tempat tanggal lahir Sepa 6 Juni 1996, umur 24 tahun, pekerjaan honorer, alamat Sepa Maluku Tengah, agama Islam. Dengan ini menerangkan bahwa saya bersedia dengan sepenuh hati saya bahwa saya bersedia beralih agama dari Islam ke Kristen Protestan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya dari kedua orang tua saya dan keluarga besar saya atas keputusan yang telah saya ambil ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun atau siapapun. Lelang 9 Mei 2021 yang bertanda tangan di bawah ini, Nur Safa Ida Wakano. Silakan kembali ke tempat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengar bagaimana gadis ini menjadi orang Kristen Protestan. Dia murtad dari agama Islam. Tidak ada yang memaksa dia. Dia masuk Kristen dengan penuh kesadaran. Apa yang dia sadarkan, dia tidak ungkapkan. Dan saya juga tidak akan menyampaikan hal yang tidak perlu saya sampaikan di publik. Yang jelas, dia dengan kesadaran penuh murtad dari agama Islam, menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia buat surat pernyataan. Kenapa sampai surat pernyataan ini terjadi? Supaya tidak ada tuntutan dari pihak manapun. Kalau ini orang dimurtadkan. Termasuk saya dulu Bapak Ibu. Ketika saya memilih menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, sampai saya saat ini menjadi seorang penginjilan ke pedalaman-pedalaman berbagai daerah. Itu juga saya membuat surat pernyataan. Dikarenakan beberapa hal, bermacam hal nanti akan terjadi terhadap orang yang membaptis saya. Disuruh buat surat pernyataan dan saya buat tanda, saya tulis dengan tangan, termasuk tanda tangan di atas materai 6.000 pada waktu itu. Tanda tangan di atas materai 6.000 pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi jelas sekali apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang tertulis, bukan apa yang tidak tertulis. Saudara juga sudah mendengar sendiri apa kata UAS. Jadi para penonton channel Injil Kabar Baik Bangkit, khususnya orang di luar kekristenan, coba lihat, perhatikan, setiap apa yang disampaikan oleh UAS itu selalu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Khususnya 212 Maret beberapa waktu yang lalu, bagaimana dia mengajak umat Islam untuk pindah haluan. Jangan lagi belanja ataupun jajan di Indomaret, tapi belanjalah di 212 Maret. Di 212 Maret, karena 212 Maret amanah. Nyatanya 212 Maret itulah bodong. Dan banyak sekali saudara kita umat Islam yang tertipu puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Gara-gara 212 Maret. Mereka mau menginvestasikan uang mereka di 212 Maret karena mereka melihat UAS. Sosok UAS yang mereka lihat. Mereka berpikir ini ulama tidak mungkin menipu. Ternyata ulama juga manusia, dia bisa menipu. Bahkan menipu seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Syukur tidak ada umat Kristen yang tertipu dengan 212 Maret. Kami sangat percaya dengan apa kata Alkitab, bukan apa kata orang.
Nah, begitu juga di saat pemilihan presiden dan wali kota, wakil wali kota di Medan. Bagaimana sebelumnya dia berkata tidak pernah mengajak orang untuk memilih salah satu kandidat. Ternyata dia menjilat ludahnya sendiri. Nah, pesan saya, carilah ulama yang sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Bukan saja di media sosial, tetapi juga di dunia nyata. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.